Vladimir Putin benar-benar panik dan pengalihan perhatiannya yang terbaru adalah yang paling tidak masuk akal sejauh ini. Tepat 4 tahun berjalannya perang yang seharusnya hanya berlangsung 3 hari. Ukraina baru saja meluncurkan serangan rudal jarak jauh yang menghancurkan total pabrik senjata paling penting milik Rusia. Khawatir rakyat Rusia akan mengetahuinya, Kremlin sekarang mati-matian mencoba mengklaim bahwa Inggris dan Prancis memberikan senjata nuklir kepada Ukraina. Kebohongan luar biasa ini, ditambah dengan upaya barunya untuk melarang Telegram, membuktikan bahwa rezim tersebut benar-benar sedang jatuh bebas. Mari kita mulai dengan klaim baru Putin. Dia ingin rakyat Rusia percaya bahwa Ukraina sedang bersiap menggunakan senjata nuklir. Dan dia mempromosikan ini sebagai ancaman yang akan segera terjadi. Coba dengarkan pernyataannya. Ngomong-ngomong, saya tidak... Ngomong-ngomong, musuh tidak segan-segan menggunakan cara apapun. Laporan sudah muncul di media tentang upaya atau niat mereka untuk menggunakan semacam komponen nuklir. Mereka mungkin paham bagaimana ini bisa berakhir. Informasi terbaru dari kami juga seharusnya sudah diliput oleh media hari ini dan mungkin memang sudah ada. Media hari ini seharusnya... Mungkin, kalau tidak... Saya belum sempat memeriksanya. Kami sedang membahas kemungkinan ledakan. Ini berkaitan dengan kemungkinan ledakan pipa gas kami di dasar Laut Hitam. Ini adalah Turk Stream dan Blue Stream. Mereka benar-benar tidak bisa tenang. Mereka tidak bisa tenang. Tapi kamu lihat, dia melewatkan bagian penting. Ukraina tidak memiliki senjata nuklir. Jadi bagaimana mereka akan menggunakannya? Disinilah letak menariknya. Hanya beberapa jam sebelum pidato Putin ini, Dinas Intelijen Rusia merilis pernyataan mereka sendiri. Menurut SVR Rusia, Inggris dan Prancis secara aktif berusaha mencari cara untuk memasok Ukraina dengan bom nuklir atau setidaknya bom kotor. Sekarang, apakah Rusia memberikan bukti tentang hal ini? Tentu saja tidak. Mereka bilang akan segera membagikannya kepada Amerika Serikat. Sama seperti saat mereka membagikan bukti bahwa Ukraina mencoba menyerang rumah Putin. Ingat bagaimana hasilnya waktu itu? Ini reaksi Trump setelah melihat semua bukti dari Rusia. Silakan dengarkan. Jadi Anda bilang bahwa Anda benar-benar sangat marah kepada Presiden Ukraina Zelensky jika dia yang melakukan serangan itu terhadap Presiden Putin. Benar. Putin mengatakan pada Anda lewat telepon soal serangan itu. Anda lalu bilang akan memberi pelajaran pada Putin. Ada beberapa kritik. Ada sesuatu yang terjadi cukup dekat, tapi tidak ada hubungannya dengan ini. Mengapa Anda percaya pada saat itu sehingga Anda mengatakan hal tersebut? Karena tidak ada yang tahu pada saat itu. Dan itu pertama kali saya mendengarnya. Anda bilang rumahnya diserang. Kami tidak percaya itu terjadi. Favorit pribadi saya adalah respons Prancis terhadap hal ini. Memasuki tahun kelima dari perang 3 hari mereka dengan alur cerita baru, fiksi nuklir. Sudah 4 tahun sejak Rusia memulai invasi ilegalnya ke Ukraina, dan 4 tahun juga kedutaan Rusia menjalankan skenario disinformasi yang sama. Pada tahun 2026, hal ini harus berakhir. Rusia tidak menyukai hal ini. Namun demikian, mari kita lihat respons Ukraina. Ini yang dikatakan Presiden Zelensky. Biasanya ketika Rusia gagal menang di medan perang, mereka mulai mencari senjata nuklir di wilayah Ukraina. Tidak ada senjata nuklir di Ukraina. Sayangnya, Anda tahu semua keadaan seputar kapan Ukraina memiliki senjata-senjata ini dan kapan mereka kehilangannya. Akibat apa? Dan akibat siapa hal ini terjadi. Jadi saya pikir ini adalah persiapan untuk pertemuan trilateral. Ini adalah tekanan politik. Ada juga beberapa informasi di media tentang payung nuklir dan sebagainya. Mungkin itu hanya retorika. Itu adalah respons Rusia. Tapi menurut saya mereka selalu bermain-main dengan kata-kata ini secara berbahaya. Senjata nuklir. Saya benar-benar ingin negara-negara nuklir lainnya merespons hal ini. Pertama dan yang paling utama, menurut saya, Amerika Serikat bisa mengirimkan pesan yang tepat kepada mereka. menyampaikan pesan yang tepat. Pertanyaannya,
Mengapa Putin melakukan ini padahal semua tahu itu bohong? Dan kenapa dia melakukannya sekarang? Itu terjadi pada 24 Februari. Itu menjadi pengingat keras bagi warga Rusia. Menandai 4 tahun perang yang awalnya direncanakan hanya 3 hari. Perang ini sekarang telah berlangsung lebih lama daripada keterlibatan Rusia dalam Perang Dunia II. Perang di mana mereka menderita puluhan juta korban jiwa. Dan Putin perlu memastikan bahwa orang-orang Rusia tidak memikirkan hal itu. Jadi, dia melontarkan kebohongan nuklir ini tepat pada hari peringatan untuk mengalihkan perhatian. Inilah yang sebenarnya tidak ingin diketahui orang Rusia. Negara yang awalnya tak punya rudal, kini memproduksinya sendiri di dalam negeri. Dan rudal-rudal itu menghantam jauh ke dalam wilayah Rusia, menghancurkan pabrik-pabrik yang sangat diandalkan Putin. Izinkan saya tunjukkan maksud saya, karena ini benar-benar menghancurkan. Sebuah rudal Ukraina menghantam pabrik Rusia yang berjarak 1.500 km dari perbatasan Ukraina. Itu kira-kira 930 mil. Ini lebih dalam dari yang bisa dicapai Ukraina 4 tahun lalu. Di layar, Anda dapat melihat gambar sebelum dan sesudah dari citra satelit pabrik ini. Anda bisa melihat lubang di bangunan itu berukuran sekitar 30 kali 24 meter. Itu kira-kira sepanjang lapangan basket, bahkan sedikit lebih panjang, tapi lebarnya sama. Menurut para ahli, satu serangan ini begitu menghancurkan sehingga Rusia tidak akan bisa memproduksi rudal Iskander selama hampir 6 bulan. Satu serangan dan produksi selama 6 bulan hilang. Ingat, Ukraina tidak memiliki kemampuan ini ketika perang ini dimulai, dan sekarang mereka berharap bisa melakukan serangan seperti ini setiap minggu. Lebih buruk bagi Putin, ini bukan satu-satunya perubahan. Saat memperingati dimulainya perang, Presiden Zelensky merilis film dokumenter yang menampilkan perubahan Ukraina akibat perang yang tak diinginkan. Ukraina tidak ingin membangun rudal atau menyerang kilang minyak Rusia, namun mereka terpaksa melakukannya. Awalnya serangan ke kilang minyak Rusia jadi berita besar, kini sudah jadi tradisi seperti kata Presiden Zelensky. Mereka telah mengembangkan kemampuan yang bahkan tidak ada 4 tahun lalu. Berikut adalah cuplikan singkat dari dokumenter tersebut. Tapi sebelum itu, jika kalian bisa meluangkan waktu sebentar, tekan tombol subscribe di bawah ini. Itu sangat membantu algoritma kami, terutama melawan bot Rusia yang sering memberi downvote pada video kami. Bukan kemarahan? Ini bukan kebencian, inilah suara keadilan bagi orang Ukraina. Ini terdengar seperti Stuna, Vilka, Neptune, dan raungan saat kapal penjelajah Moskwa tenggelam. Москва пішов на дно. Saat itu adalah momen besar. Kemudian itu menjadi tradisi, dan tak banyak hal lain yang bisa membangkitkan semangat Ukraina seperti rekaman fasilitas militer serta kilang minyak musuh terbakar. Saat itu terjadi. Saat itu pertama kali terjadi langsung jadi berita besar. Sekarang itu hampir terjadi setiap hari, dan yang dulu mustahil kini sudah biasa. Itu sudah biasa. Inilah yang sebenarnya Putin tidak ingin rakyat Rusia pahami. Negara yang dia invasi justru menjadi lebih kuat, bukan lebih lemah. Dan itu membawa kita ke langkah Putin yang lain. Mengalihkan perhatian orang saja tidak cukup, dia juga harus memastikan mereka tak bisa mengakses kebenaran. Rusia sekarang telah menuntut Pavel Durov, pendiri Telegram, dengan tuduhan membantu dan mendukung terorisme. Bagaimana dia melakukan terorisme ini? Dengan membuat aplikasi untuk orang bertukar pesan. Saya tidak bilang Telegram itu sempurna. Saya yakin aplikasi itu pernah bekerja sama dengan pemerintah Rusia sebelumnya. Masalah bagi Putin sekarang, rakyat Rusia bisa mengakses berita yang tak bisa dia kontrol. Karena itu, dia harus mengarang alasan untuk menargetkan pendirinya. Berikut pernyataan Durov usai didakwa. Rusia membuka kasus pidana terhadap saya karena membantu terorisme. Setiap hari, pihak berwenang membuat dalih baru untuk membatasi akses warga Rusia ke Telegram karena mereka berusaha menekan hak privasi dan kebebasan berbicara mereka. Sebuah tontonan menyedihkan dari negara yang takut pada rakyatnya sendiri. Itu cara yang bagus untuk merangkumnya. Negara yang takut pada rakyatnya sendiri. Dan inilah yang benar-benar menunjukkan betapa buruknya situasi di dalam Rusia. Bahkan surat kabar Rusia pun menentang berita ini. Dengarkan baik-baik. Namun di surat kabar di sini juga Anda akan menemukan kritik terhadap tekanan pada Telegram, bahkan dari para pendukung perang.
Moskovsky Komsomolis, uang besar dari sekelompok orang tertentu yang mengalir melalui pengenalan aplikasi pesan nasional melebihi semua argumen yang mendukung Telegram. Lalu kenapa Telegram membantu menyediakan komunikasi di garis depan dan di daerah perbatasan? Lalu kenapa Telegram telah menjadi sumber daya paling kuat untuk propaganda patriotik yang melaluinya ide-ide dunia Rusia disampaikan ke Ukraina dan Barat? Atau bahwa dana negara, belum lagi dana pribadi, telah diinvestasikan ke dalamnya untuk membuat dan memelihara saluran komunikasi bagi anggota parlemen, pejabat, gubernur, kementerian, dan bahkan Kremlin dengan rakyat. Ketika surat kabar milikmu sendiri mulai membongkar kebohonganmu, kamu sudah kehilangan kendali atas narasi. Itulah yang sedang terjadi di dalam Rusia.